Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'ih. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah sekian lama kita tidak berjumpa, 2 bulan lebih, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam amalan yang sangat mulia ini, yaitu menuntut ilmu agama. Saya ingatkan kepada diri ana sendiri dan juga untuk para peserta kajian ini untuk terus menjaga keikhlasan dalam menuntut ilmu agama, agar amalan yang mulia ini benar-benar mendatangkan pahala yang agung, pahala yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengannya juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat dan berkah, yang mudah untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai bekal untuk kehidupan akhirat kita. Tidak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, sangat kita kagumi, sangat kita junjung tinggi, selalu kita teladani, kita taati, dan kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, saudara-saudariku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah sampai pada pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin, babun fil iqtisadi fil ibadah. Bab yang menjelaskan tentang tidak berlebih-lebihan dalam beribadah atau dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bab ini dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala setelah beliau menjelaskan tentang keutamaan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana ada banyak sekali pintu-pintu amal kebaikan, pintu-pintu ibadah. Kenapa beliau membawakan bab ini? Agar kita semuanya ingat bahwa setiap dari kita itu punya kemampuan yang berbeda-beda dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harusnya kita beribadah sesuai dengan kemampuan kita. Jangan memaksakan diri. Jangan sampai berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga akhirnya mencelakakan diri sendiri. Akhirnya membinasakan diri sendiri. Apakah ada orang yang binasa dengan ibadah? Apakah ada orang yang binasa dengan kebaikan? Jawabannya bisa saja. Karena dia melampaui batasnya. Dan sesuatu yang melampaui batas, ya, itu menjadi tidak baik. Akhirnya terjatuh ke dalam kezaliman. Menzalimi diri sendiri. Walaupun niatnya baik. Tapi kata sebagian ulama, kam min muridin lil khairi lam yusibhu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, tapi akhirnya dia tidak mendapatkan.
Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Inilah pentingnya bab ini. Bahwa dalam masalah ibadah pun kita jangan berlebih-lebihan. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang dimaksud dengan masalah ibadah kita tidak boleh berlebih-lebihan adalah dalam masalah ibadah yang sunnah, yang tidak diwajibkan. Kalau masalah ibadah wajib, maka kita harus melakukannya. Dan kalau kita memaksakan diri untuk melakukan ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dikatakan itu berlebih-lebihan. Ya. Tidak dikatakan itu berlebih-lebihan, tapi memang Allah mewajibkannya demikian. Misalnya, ya, ada orang dia berat sekali melakukan ibadah sholat subuh. Akhirnya dia menghidupkan jam beker. Dia juga menghidupkan program di HP-nya. Kemudian ketika dia bangun, dia harus memaksakan diri untuk ke toilet, untuk membasuh wajahnya, untuk berdingin-dinginan keluar masjid. Ya, keluar ke masjid. Dan dia merasa berat dengan keadaan seperti itu. Apakah dengan pemaksaan dia terhadap dirinya untuk pergi ke masjid, padahal sangat berat bagi dia, itu termasuk tindakan berlebih-lebihan? Jawabannya tidak. Karena memang Allah Subhanahu wa taala mewajibkannya demikian. Maka yang dimaksud dengan tidak berlebih-lebihan dalam masalah ibadah dalam bab ini adalah ibadah-ibadah yang disunnahkan. Jangan sampai kita memaksakan diri yang sampai menjadikan diri kita merasa berat sekali. Dan akhirnya tidak kuat. Dan berhenti. Atau bahkan ada yang berbalik 180 derajat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jemaah sekalian, inilah maksud dari bab ini. Dalam masalah ibadah-ibadah wajib, kita harus memaksakan diri untuk menjalankannya. Selama kita masih punya kemampuan. Dalam masalah ibadah-ibadah yang disunnahkan, maka lihatlah kemampuan kita. Jangan sampai kita memaksa diri. Jangan sampai kita memaksanya sehingga kita merasa berat sekali dan akhirnya malah terputus, berhenti, tidak melakukannya lagi. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam bab ini Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan beberapa ayat dan menyebutkan beberapa hadis yang menunjukkan pembahasan bab ini. Dalil yang pertama yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, ya sebagaimana kebiasaan beliau mendahulukan Al-Qur'an dahulu sebelum hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bawakan ayat di surat Thaha. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Thaha itu adalah huruf hijaiyah, huruf ta dan huruf ha. Ada yang mengatakan Thaha ini salah satu dari nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pendapat ini pendapat yang lemah. Ya, tidak benar bahwa salah satu di antara nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Thaha. Pendapat yang paling dekat kepada kebenaran adalah pendapat yang mengatakan bahwa Thaha ini adalah huruf hijaiyah. Jadi ada huruf ta, ada huruf ha. Dan huruf hijaiyah dalam bahasa Arab itu
tidak memiliki makna. Seperti alif tidak ada maknanya. Ba tidak ada maknanya. Jim tidak ada maknanya. Ta tidak ada maknanya. Qaf tidak ada maknanya. Huruf hijaiyah itu apabila berdiri sendiri-sendiri tidak ada maknanya. Seperti huruf-huruf dalam bahasa kita. A, apakah A ada maknanya? B, apakah ada maknanya? C, tidak ada maknanya. Ketika huruf-huruf ini dirangkai dan membentuk suatu kata, baru ada maknanya. Membentuk suatu kalimat, baru ada maknanya. Tapi kalau dilihat huruf per huruf, maka tidak ada maknanya. Begitu pula dalam bahasa Arab. Ta, huruf hijaiyah. Ha, huruf hijaiyah. Taha, itu huruf hijaiyah, tidak ada maknanya. Tapi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, meskipun tidak ada maknanya, ada fungsinya. Fungsinya adalah menjelaskan kepada bangsa Arab bahwa Al-Quran itu tersusun dari huruf-huruf hijaiyah. Seperti perkataan mereka. Tapi meskipun demikian, mereka tidak akan bisa membuat seperti Al-Quran. Ya, ini di antara kegunaan kenapa huruf-huruf hijaiyah ini dijadikan sebagai awalan-awalan surat. Makanya, kata sebagian ulama, biasanya setelah disebutkan huruf-huruf hijaiyah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Al-Qur'an. Ya, coba dilihat alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fih. Alif lam mim, huruf hijaiyah. Dzalikal kitabul la raiba fih. Itulah kitab, maksudnya Al-Qur'an, yang tidak ada keraguan padanya. Di sini, Taha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Taha, huruf hijaiyah. Setelah itu Allah menyinggung tentang Al-Qur'an. Kami tidaklah menurunkan Al-Qur'an kepadamu, wahai Muhammad, agar engkau celaka, agar engkau binasa, agar engkau susah, agar engkau menjadi berat dalam kehidupanmu. Tidak. Kami menurunkan Al-Qur'an ini agar engkau bahagia. Engkau ringan dalam kehidupanmu. Bukan untuk memberatkanmu, mencelakakanmu, merugikanmu. Tidak. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini bisa dijadikan sebagai dalil bahwa berlebih-lebihan dalam ibadah itu tidak disyariatkan. Kenapa? Karena seseorang kalau sudah berlebih-lebihan dalam ibadahnya, maka kehidupannya akan menjadi berat. Dia memberatkan diri dia sendiri. Makanya itu tidak disyariatkan. Karena Al-Quran tidaklah diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk umatnya agar Nabi kita dan umatnya menjadi berat dalam menjalani kehidupannya. Tidak. Ya. Makanya dalam ibadah-ibadah sunnah, lakukanlah sesuai dengan kemampuan kita. Jangan terlalu berlebih-lebihan sehingga menjadi sangat memberatkan diri kita. Dalil yang kedua yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Kalau seseorang berlebih-lebihan dalam ibadahnya, dia terlalu memaksakan diri dalam ibadah-ibadah yang sunnah. Yang terjadi apa? Yang terjadi malah kesulitan. Dia akan terjatuh ke dalam kesulitan-kesulitan. Maka jangan sampai seperti ini. Lakukanlah ibadah-ibadah yang disunnahkan sesuai dengan
kemampuan kita. Seperti misalnya masalah bersedekah. Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita bersedekah secara proporsional, tidak berlebih-lebihan. Di antara sifat kaum mukminin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang yang apabila berinfak mereka tidak berlebih-lebihan. Tapi mereka juga tidak terlalu pelit. Tidak terlalu pelit. Tapi mereka berada di tengah-tengahnya. Ya jangan terlalu royal dalam bersedekah. Tapi juga jangan terlalu pelit. Kita harus bersedekah sesuai dengan kemampuan keuangan kita. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqik wala tabsudha kullal bast fataq'uda maluman mahsura. Jangan engkau jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu. Maksudnya, ya, jangan terlalu pelit. Kalau mau ngasih. Tapi jangan juga membuka tangan selebar-lebarnya, semuanya dibuka. Semua uangnya dikasihkan ke orang. Yang akhirnya menjadikan seseorang maluman. Dia mencela dirinya sendiri. Mahsura. Dia merasa rugi. Jangan sampai seperti ini. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita boleh semangat untuk beribadah. Tapi kita harus kontrol semangat ibadah kita. Jangan sampai terlalu semangat. Akhirnya terjatuh ke dalam tindakan berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ditakutkan nantinya malah berbalik arah. Ya. Yang ditakutkan nantinya malah berbalik arah. Betapa banyak orang yang demikian. Syaitan itu pinternya seperti ini, ya. Jadi melihat ada orang baru hijrah. Akhirnya digenjot semangatnya oleh setan. Setan menggenjot semangat seseorang untuk beribadah. Terlalu berlebih-lebihan. Akhirnya dia merasa berat sekali. Akhirnya berbalik arah. Dan ini sangat membahayakan. Ini jebakan-jebakan setan seperti ini, ya, akan sulit kita fahami kalau kita tidak belajar ilmu agama. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada orang semangat ibadah, siapa yang berani melarang? Siapa yang menganggap bahwa mengerem semangat dia itu suatu kebaikan? Kalau dia belum tahu dalilnya, kalau dia belum belajar ilmunya. Kalau kita ketahui ada teman kita yang terlalu semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia baru ngaji, karena dia baru hijrah, karena dia baru masuk Islam, kita harus mengingatkan. Kita harus ngerem agar dia tidak terlalu semangat yang nanti akhirnya malah berbalik arah. Dan ini disyariatkan di dalam Islam. Ya. Coba kita lihat hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam bab ini. Dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menemui ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ketika itu bersama ibunda kita seorang wanita. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Man hadhihi?" Siapakah orang ini? Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan seorang suami disyariatkan untuk bertanya tentang tamu yang masuk ke dalam rumahnya. Ini wanita ini tamunya ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, dan Rasulullah bertanya tentang dia.
Karena khawatirnya tamu tersebut tamu yang tidak baik. Khawatirnya tamu tersebut tamu yang sering mempengaruhi istri kita dengan pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Khawatirnya tamu tersebut adalah orang yang terkenal dengan kejahatannya. Istri kita mungkin tidak tahu. Kita yang tahu. Khawatirnya demikian. Makanya kalau istri kita menemui tamu, ya kita disyariatkan untuk bertanya tentang. Kalau misalnya istri kita marah, ngapain sih tanya-tanya? Itu kan urusanku. Kita bawakan hadis ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu memberikan contoh seperti itu. Dan tujuannya baik. Taib. Qalat hadhihi fulana. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan ini adalah si fulana. Tadhkuru min salatiha. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha memuji-muji salatnya orang ini. Apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mah. Rasulullah mengatakan diamlah. Maksudnya tidak usah ngomong masalah itu. Tidak usah membicarakan masalah itu. Alaikum bima tutiqun. Kalian harus menjalankan apa yang kalian mampu. Jangan memaksa diri. Fawallahi la yamallullah hatta tamallu. Demi Allah, Allah tidak akan bosan memberikan pahala kepada kalian sampai kalian bosan. Coba lihat ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dijelaskan tentang bagaimana semangatnya orang ini untuk sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malah tidak senang. Tidak usah seperti itu. Yang seharusnya dilakukan oleh seseorang adalah melakukan apa yang sesuai dengan kemampuan dia. Apa yang sesuai dengan kemampuan dia. Alaikum bima tutiqun. Lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Jangan berlebih-lebihan. Jadi sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin ngerim ya keadaan orang ini yang sangat semangat dalam melakukan ibadah sholatnya. Mungkin orang ini ya satu malam sholat terus mungkin bisa jadi. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan yang seperti ini. Jangan seperti itu. Lakukan yang sesuai dengan kemampuan. Karena itu akan membahayakan seseorang di kemudian hari. Coba bayangkan kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ngerem keadaan ini. Orangnya sholat malam semalam suntuk. Coba kapan dia akan tidur? Padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam sebagai waktu untuk istirahat. Kalau digunakan semuanya untuk sholat, kapan waktu dia istirahat? Dan itu akan berpengaruh buruk pada keadaan badan dia. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka yang demikian. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang kedua yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala adalah hadis 3 orang. Ini hadis yang sangat masyhur ya. Disampaikan atau dibawakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Hadis dari sahabat Anas ibn Malik tentang 3 orang. 3 orang yang mereka semuanya sangat semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang 3 orang ini kepada salah satu istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertanya tentang ibadahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di rumah. Karena kalau di luar rumah mereka sudah tahu bagaimana keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka datang memang untuk mencari tahu bagaimana sih ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di rumah. Dan tidak ada yang tahu banyak tentang hal itu melebihi para istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pun datang kepada istri
istri beliau. Kemudian akhirnya diceritakanlah oleh ibunda-ibunda kita bagaimana ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di rumah. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha. Ketika mereka diceritakan tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di rumah, seakan-akan mereka menganggapnya sedikit. Seakan-akan mereka menganggap ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu masih ringan, masih kurang. Padahal ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah sangat kuat. Tapi 3 orang ini memang lagi semangatnya. Akhirnya melihat ibadahnya kok hanya seperti itu saja. Wa qalu aina nahnu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Mereka mengatakan itu mungkin karena posisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah sangat tinggi sekali. Adapun kita masih sangat rendah sekali. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diampuni semua dosanya. Baik dosa yang telah lalu maupun dosa yang akan datang. Sedangkan kita tidak. Maka harusnya kita lebih semangat dalam beribadah melebihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah kita harus lebih banyak, lebih semangat, lebih berat daripada ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka salah seorang dari mereka mengatakan, amma ana fa usallil laila abada. Adapun aku akan sholat semalam penuh selama-lamanya. Coba bayangkan siapa yang mengira ini suatu keburukan. Sholat semalam penuh selama-lamanya. Yang lain mengatakan, wa ana asumud dahra abadan wala uftir. Adapun aku akan puasa selama-lamanya dan aku tidak akan meninggalkan puasa. Wa qala al-akhar, orang yang ketiga mengatakan, wa ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abada. Adapun aku akan menjauhi wanita. Aku tidak akan menikah selama-lamanya. Maksudnya tidak menikah di sini bukan tidak menikah kemudian nganggur, tidak ya. Tidak mau menikah karena dia ingin fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau nikah, seseorang harus bekerja. Kalau bekerja dia tidak bisa banyak membaca Al-Qur'an, tidak bisa banyak salat, tidak bisa banyak beriktikaf misalnya. Beda kalau tidak punya istri, tidak ada tanggung jawab seperti itu, bisa lebih banyak di masjid, bisa lebih banyak membaca Al-Qur'an, bisa lebih banyak salat dan ibadah-ibadah yang lain. Ini maksudnya orang ini, dia menjauhi wanita dan tidak mau menikah selama-lamanya adalah untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Kemudian datanglah Rasulullah kepada mereka sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, antumul ladzi qultum kadza wa kadza. Apakah kalian yang tadi mengatakan seperti ini dan seperti ini? Tentunya mereka menjawab iya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ama wallah, inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Sungguh, demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakinni asumu wa uftir. Tetapi aku kadang-kadang puasa. Aku juga kadang-kadang tidak puasa. Wa usalli wa arqud. Aku kadang-kadang salat. Dan aku juga tidur. Ya. Aku salat malam, aku juga tidur malam maksudnya. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi para wanita. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi banyak wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni.
Barang siapa yang benci kepada tuntunanku ini, kepada sunnahku ini, maka dia bukan dari golonganku. Lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerem semangat mereka ketika mereka ingin berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salat semalam penuh, sesuatu yang baik. Kadang-kadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Misalnya di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ahyal laila kullah, kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan semua malamnya. Sesuatu yang baik. Tapi kalau terus-menerus seperti itu, tidak baik. Karena itu tindakan berlebih-lebihan dalam menjalankan ibadah-ibadah yang disunnahkan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, aku sholat, aku juga tidur. Aku puasa, aku juga tidak puasa. Dan aku menikahi wanita. Barang siapa yang tidak suka dengan ini, dia bukan dari golonganku. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku ini, dia bukan dari golonganku. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus memperkirakan kekuatan dia. Dia harus menyesuaikan kekuatan dia. Jangan sampai terlalu berlebih-lebihan, jangan sampai terlalu memberatkan yang akhirnya nantinya dia akan berhenti dan akan berbalik arah. Na'udzubillahi min dzalik. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang ketiga yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala adalah hadis dari sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Nabi mengulangi perkataannya sampai 3 kali. Sungguh akan celaka orang yang memberatkan dirinya dengan ibadah yang seharusnya dia tidak boleh ya seperti itu. Sungguh celaka orang yang terlalu berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memberatkan dirinya pada hal-hal yang seharusnya tidak demikian. Memberikan beban kepada dirinya dengan sesuatu yang tidak dia mampu. Walaupun itu sesuatu yang sebenarnya baik, yaitu ibadah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seseorang memberatkan dirinya dengan ibadah yang sebenarnya tidak dia mampu. Intinya jangan berlebih-lebihan. Rasulullah katakan, nanti orang yang seperti ini akan celaka, na'udzubillahi min dzalik. Baik, hadis yang berikutnya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyabdakan, innad dina yusrun walan yushaddad dina walan yushaddad dinu illa ghalabah. Sesungguhnya agama Islam ini agama yang mudah. Sesungguhnya agama Islam ini agama yang mudah. Dan tidak ada seorang pun yang berlebih-lebihan dalam agama ini. Dia memberatkan dirinya sendiri dengan beban yang tidak sewajarnya, kecuali nantinya dia akan kalah. Dia akan berhenti. Karena tidak mampu akhirnya melakukannya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasaddidu. Lakukanlah amalan ibadah dengan cara yang benar. Wa qaribu. Kalau tidak bisa seperti itu, maka ya dekatilah cara yang benar itu.
Lakukanlah dengan cara yang benar atau mendekati cara yang benar. Wa abshiru, dan bergembiralah. Berbahagialah dengan keadaan itu. Lakukanlah ibadah dengan cara yang benar. Kalau tidak mampu dengan cara yang maksimal, maka berusahalah semaksimal mungkin. Dan bergembiralah dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wasta'inu bil ghadwati war rauhah wa syai'in minad duljah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, carilah bantuan dari waktu pagi, waktu sore, dan sedikit dari waktu malam. Carilah bantuan maksudnya apa, Ustaz? Maksudnya istirahatkanlah diri kita. Istirahatkanlah diri kita di waktu pagi, istirahatkan juga di waktu sore. Istirahatkan juga di waktu malam. Agar dengan istirahat tersebut, keadaan tubuh kita tetap terjaga. Tidak terlalu capek, tapi bisa terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ibadah non-stop. Tapi harus ada istirahatnya. Dan istirahatnya bisa di waktu pagi. Ya. Misalnya jam 10, jam 11 istirahat. Bisa di waktu sore. Misalnya ba'da asar istirahat. Cari refreshing, kegiatan-kegiatan yang ringan. Kemudian istirahat di waktu malam. Misalnya dengan tidur. Agar nantinya bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari waktu istirahat di siang hari misalnya. Kita qailulah, tidur, ya. Atau misalnya kalau kita tidak punya waktu qailulah kecuali di sore hari, tidak ada masalah. Tidur di waktu sore sebentar. Agar badan ini terjaga dan kita bisa terus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa membahayakan badan kita. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam riwayat lain dikatakan al-qasda tablughu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Kalian akan sampai. Ya. Yang proporsional dalam beribadah, kalian nantinya akan sampai. Kalau berlebih-lebihan, dikhawatirkan nanti malah berhenti. Dan akhirnya tidak sampai kepada tujuan. Na'udzubillahi min dzalik. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis yang berikutnya yang menunjukkan bahwa ketika beribadah kita harus menyesuaikan kemampuan kita masing-masing. Jangan terlalu memberatkan diri. Adalah hadis dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah mengatakan suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah masuk masjid. Di Masjid Nabawi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada tali yang diikatkan di dua tiang masjid. Ada tali yang diikatkan di tiang masjid. Yang satu di tiang sana, yang satu di tiang sini. Maka akhirnya Rasulullah SAW bertanya, "Ma hadzal habl?" Ini tali apa? Para sahabatnya menjawab, "Hadza hablun li Zainab. Fa idza fatarat ta'allaqat bihi." Wahai Rasulullah, ini adalah talinya Zainab.
gunanya ketika Zainab radhiyallahu taala anha capek dalam menjalankan sholat, dia bisa menjadikannya sebagai tempat untuk menggantungkan tangannya, tempat untuk berdiri, ya, tempat untuk tangannya agar dia tetap bisa berdiri walaupun dia capek. Ini menunjukkan betapa semangatnya Zainab radhiyallahu taala anha dalam menjalankan sholat. Sampai ketika sebenarnya sudah tidak mampu lagi berdiri, beliau berinisiatif untuk memasang tali itu. Agar ketika sudah sangat capek sekali bisa menggantungkan tangannya memegang tali tersebut agar beliau tetap bisa berdiri untuk sholat. Coba bayangkan ya, semangat yang sangat kuat sekali dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan hulluh. Kata beliau, lepas tali ini. Liyusalli ahadukum nasyatah. Harusnya salah seorang dari kalian ketika sholat, dia sholat ketika badannya kuat. Fa'idha fatar, falyarqud. Kalau sudah capek, silahkan tidur. Jangan memaksakan diri. Capek sholat, silahkan tidur. Istirahat. Ini yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bukan berarti Rasulullah SAW melarang sholat. Tidak. Tapi jangan sampai berlebih-lebihan. Walaupun dalam rangka beribadah sholat. Dan inilah sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Agama Islam. Agama pertengah. Agama Islam, agama pertengah. Agama ini mudah. Tapi jangan sampai bermudah-mudahan di dalam. Jangan sampai juga berlebih-lebihan di dalamnya sehingga memberatkan diri sendiri. Carilah ibadah yang sesuai dengan kemampuan kita. Yang kita melakukannya ringan. Atau berat tapi tidak terlalu memberatkan. Sehingga kita bisa terus membiasakan diri. Tidak membahayakan diri kita. Baik. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang berikutnya yang menjelaskan masalah ini adalah hadis dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli, falyarqud hatta yadhhaba anhu an-naum." Apabila salah seorang dari kalian ngantuk dalam keadaan dia sholat, maka silahkan dia tidur dahulu sampai tidurnya hilang. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is la yadri la'allahu yadhhabu yastaghfir fayasubbu nafsah. Karena salah seorang dari kalian ketika dia sholat dalam keadaan ngantuk, mungkin saja dia tidak tahu. Dia ingin mengucapkan istighfar, tapi yang terucap di mulutnya adalah celaan untuk dirinya sendiri. Maka kalau kita sholat, kemudian kita ngantuk,
maka istirahatlah. Istirahatlah. Berarti kita belum mampu menjalankan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalnya ya kita tidak mampu untuk sholat malam di akhir malam. Karena kalau sholat di akhir malam selalu ngantuk. Maka sholatlah sholat malam di awal malam. Tidak ada masalah. Kalau kita misalnya tidak mampu sholat 11 rakaat, karena itu menurut kita terlalu banyak, dikurangi. 9 rakaat, boleh. 7 rakaat, boleh. 5 rakaat, boleh. Minimal 3 rakaat. 2 sholat malam, 1 sholat witir. Start sholat malam boleh sebelum tidur. Kita katakan siapa yang melarangnya? Bukankah kita sholat tarawih sebelum tidur? Biasanya. Sholat tarawih itu sholat malam. Maka jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, apabila kita tidak mampu sholat malam di akhir malam, dan itu yang paling afdal sebenarnya, maka paling tidak kita sholat malam di awal malam. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Hadis yang berikutnya adalah hadis dari Jabir ibn Samurah radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, "Kuntu usalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawat." Aku pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak salat. Fakanat salatuhu qasda wa khutbatuhu qasda. Dan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedang, pertengahan. Begitu pula khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedang, pertengahan, tidak panjang, tidak pendek. Sebagian orang itu mempercepat salatnya dengan dalih dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meringankan salatnya ketika ada anak kecil yang nangis. Kemudian di antara yang mereka jadikan sebagai alasan adalah hadis Hudzaifah, hadis Mu'adz ibn Jabal. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afattanun anta ya Mu'adz?" Apakah engkau ingin menjadi orang yang banyak membuat kegaduhan, wahai Mu'adz? Kalau kamu sholat, maka bacalah surat Asy-Syams, bacalah surat At-Tariq, dan yang semisalnya. Karena di belakangmu ada yang lemah, ada yang tua, ada perempuan, dan ada juga orang yang punya hajat. Dia ingin cepat-cepat sholatnya. Akhirnya sholatnya cepat-cepat. Maka jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu tidak demikian. Kanat salatuhu qasda wa khutbatuhu qasda. Rasulullah salatnya itu tidak pendek, tidak panjang. Khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga demikian, tidak pendek, tidak panjang, tapi pertengahan. Dan yang dimaksud dengan salat di sini adalah salat yang beliau lakukan bersama kaum muslimin, yaitu salat wajib. Adapun salat malam, maka beliau memanjangkan salatnya. Ya. Adapun salat malam, maka beliau selalu memanjangkan salatnya kecuali salat iftitah, ya. Ada salat iftitah, yaitu salat yang menjadi pembuka salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antara sunnah beliau ketika seseorang salat malam, ya, dan dia bangun dari tidurnya,
Jadi bangun dari tidur, kemudian sholat malam, maka sholat yang pertama itu ringan. Sholat yang pertama itu disunahkan ringan sebagai awal sholat malam. Kemudian sholat yang berikutnya, sholat yang panjang-panjang. Itu kebiasaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ulama mengatakan sholat yang ringan ini sebagai sholat pembuka ini khusus ketika seseorang selesai dari tidur atau bangun dari tidur. Adapun kalau sholat malamnya di awal malam, maka tidak perlu ada sholat iftitah ini yang menjadi pembuka. Kenapa? Karena seseorang ketika awal malam, setelah dia sholat isya, tidak ada kebutuhan untuk melakukan sholat iftitah ini. Karena sholat iftitah itu dilakukan untuk relaksasi. Karena dia tadinya tidur, sekarang sholat. Butuh relaksasi untuk yang ringan-ringan dahulu, kemudian baru setelah itu melakukan yang lama dan berat. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang berikutnya adalah hadis dari Abu Juhaifah, Wahab ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu. Ini tentang kisah antara Abu Darda dengan Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Maka suatu ketika Salman Al-Farisi berziarah ke saudaranya Abu Darda. Ketika masuk ke rumah, Salman Al-Farisi melihat istrinya Abu Darda memakai pakaian yang sangat tidak menarik. Padahal harusnya seorang istri itu berpenampilan cantik di hadapan suaminya. Tapi itu tidak tampak pada Ummu Darda atau suaminya istrinya Abu Darda. Akhirnya Salman Al-Farisi yang menjadi saudaranya Abu Darda mengatakan, "Masya Nuki, kenapa engkau seperti itu?" Maka Ummu Darda mengatakan, "Akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya." Saudaramu Abu Darda ini, dia tidak punya keinginan dengan dunia sama sekali. Tidak memikirkan dunia sama sekali. Tidak mau sama istrinya. Istrinya ya tidak pernah disentuh. Tidak mencari harta kecuali yang menjadi kewajiban untuk dia dan istrinya. Intinya, dia benar-benar tidak memikirkan dunia sama sekali. Kalau orang sekarang ya menyebutnya zuhud banget. Tidak mau dengan dunia. Maka akhirnya Salman mendatangi Abu Darda dan Abu Darda pun membuatkan makanan untuk Salman ini, saudaranya. Kemudian Abu Darda menghidangkan makanan kepada sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Setelah menghidangkan, Abu Darda mengatakan, "Qul fa inni sha'im." Silahkan makan, karena sesungguhnya aku sekarang sedang puasa. Apa kata sahabat Salman? Beliau mengatakan, "Ma ana bi'akil hatta ta'kul." Aku tidak akan mau makan sampai engkau makan. Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu memaksa saudaranya untuk membatalkan puasa. Akhirnya saudara beliau pun Abu Darda membatalkan puasa, makan bersama sahabat Salman Al-Farisi. Salman akhirnya di situ sampai menginap. Ketika malam datang, sahabat Salman melihat Abu Darda ini sholat terus. Apa kata sahabat Salman? "Nam. Tidurlah.
sampai sahabat Abu Darda tidur. Kemudian setelah itu sahabat Abu Darda bangun lagi, sholat. Sahabat Salman katakan lagi, 6, tidur lagi. Kemudian di akhir malam, sahabat Salman bangun. Dan mengajak sahabat Abu Darda untuk sholat malam. Akhirnya keduanya sholat. Kemudian sahabat Salman radhiyallahu taala anhu memberikan nasihat kepada sahabat Abu Darda, saudaranya. Inna li rabbika 'alaika haqqa. Sesungguhnya untuk Rabbmu ada kewajiban atasmu. Sesungguhnya ada kewajiban atasmu untuk Rabbmu. Wa inna li nafsika 'alaika haqqa. Begitu pula engkau punya kewajiban untuk dirimu. Wa li ahlika 'alaika haqqa. Engkau juga punya kewajiban untuk istrimu. Fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Maka tunaikanlah kewajiban untuk orang yang berhak dengan kewajiban itu. Tunaikanlah kewajiban kepada siapa yang dia berhak dengannya. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sadaqa Salman. Jadi sahabat Abu Darda ini merasa tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh saudaranya sahabat Salman. Akhirnya sahabat Abu Darda datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan apa yang dilakukan oleh sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Salman yang benar. Salman yang benar. Jadi para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kita berlebih-lebihan dalam ibadah. Orang kalau puasa terus, bukan berarti dia baik dalam melakukan puasanya. Orang kalau tidak tidur malam, sholat terus, bukan berarti dia baik dalam ibadah. Karena ini sudah tidak wajar. Dalam syariat Islam tidak ada yang seperti itu. Dan itu akan membahayakan diri seseorang. Taib. Yang berikutnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hadis dari Abdullah, sahabat Abdullah ibn Amr ibn As. Ini juga sahabat yang sangat luar biasa semangatnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abdullah ibn Amr ibn As akhirnya menceritakan keadaannya. Beliau mengatakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah dikabari oleh seseorang bahwa aku mengatakan demi Allah aku akan puasa di siang hari selama-lamanya. Dan aku akan sholat di malam hari selama-lamanya. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, Anta alladzi taqulu dzalik. Engkau yang mengatakan perkataan itu, wahai Abdullah ibn Amr ibn al-As. Coba bayangkan ya betapa semangatnya sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As ini. Beliau sampai mengatakan, aku benar-benar, demi Allah aku benar-benar akan puasa selama-lamanya. Siang harinya puasa. Dan aku akan sholat semalam suntuk selama-lamanya. Malamnya sholat. Coba orang seperti ini bagaimana semangatnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah ingkari itu. Ketika Rasulullah menanyakan kepadanya, apakah engkau yang mengatakan itu, wahai Abdullah? Maka sahabat Abdullah mengatakan, iya.
Memang demikian wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu? Beliau mengatakan, fa innaka la tastati'u dzalik. Sungguh engkau tidak akan mampu melakukan itu. Fasum wa aftir wa nam wa qum wasum minasyahri 3 ayyam. Akhirnya beliau mengatakan, puasalah dan tinggalkan juga puasa. Jangan puasa terus maksudnya. Kemudian tidurlah dan salatlah salat malam. Jadi jangan salat malam terus. Ada waktu untuk tidur. Jangan puasa terus. Ada waktu untuk tidak berpuasa. Kalau ingin puasa, maka puasalah 3 hari di setiap bulan. Fa innal hasanata bi'ashri amsalihha. Karena sesungguhnya satu kebaikan itu pahalanya 10 kali lipatnya. Wa dzalika mithlu siyamid dahr. Kalau kamu melakukan seperti itu, maka sudah dianggap untukmu seperti orang puasa 1 tahun penuh. Apa kata sahabat Abdullah? Beliau mengatakan, inni utiqu afdala min dzalik. Wahai Rasulullah, aku mampu melakukan yang lebih dari itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya, kalau begitu puasa sehari, kemudian setelah itu jangan puasa 2 hari. Jadi sehari puasa, 2 hari tidak puasa. Sehari puasa, 2 hari tidak puasa. Apa kata sahabat Abdullah? Fa inni utiqu afdala min dzalik. Aku mampu untuk melakukan yang lebih dari itu, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fasum yauman wa aftir yauman. Kalau begitu, puasa sehari, tidak puasa sehari. Fadzalika siyamu Dawud. Itulah puasanya Nabi Dawud alaihissalam. Wa huwa a'dalus siyam wa fi riwayah wa huwa afdalus siyam. Puasa Daud itulah puasa yang paling afdal. Sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As masih mengatakan lagi, wahai Rasulullah, aku mampu melebihi itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la afdala min dzalik. Rasulullah mengatakan tidak ada yang lebih afdal daripada puasa Daud. Dan di akhir hadisnya, di akhir ceritanya, sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As mengatakan, wala an akuna qabiltu thalathatal ayyam allati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min ahli wa mali. Seandainya aku menerima arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa 3 hari setiap bulan, maka itu lebih aku senangi daripada keluargaku dan hartaku semua. Intinya sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As di sini merasa keberatan di akhir hidupnya ketika beliau memilih untuk berpuasa Daud. Sehingga beliau sampai mengatakan demikian. Seandainya aku dulu menerima arahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berpuasa 3 hari setiap bulan, maka itu lebih aku sukai daripada keluargaku, daripada seluruh hartaku. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Inilah arahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka yang terlalu bersemangat dalam masalah ibadahnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengurangi semangat itu, mengarahkan agar ibadahnya dikurangi, bukan membiarkannya dalam keadaan berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada 2 hadis lagi yang berkaitan dengan masalah ini. Ada hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkhutbah.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada seorang laki-laki yang berdiri, dikerumuni banyak orang. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang orang itu, siapa orang itu? Para sahabatnya menjawab, Abu Israil. Dia itu disebut atau dipanggil dengan panggilan Abu Israil. Nadhara an yaquma fi syams. Dia telah bernadar untuk berdiri di bawah terik matahari. Wala yaq'ud wala yastadhil. Dan dia nadarnya itu tidak akan duduk. Terus akan berdiri seperti itu. Dan dia juga tidak akan berteduh. Wala yatakallam wa yasum. Dan dia bernadar untuk tidak berbicara sama sekali. Dan dia berpuasa. Jadi puasanya dalam keadaan seperti itu. Puasa, tidak mau berbicara, tidak mau duduk di terik matahari, tidak mau berteduh. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Muruhu falyatakallam wal yastadil wal yutimma shaumah. Perintahkan kepada dia agar dia berbicara, agar dia berteduh, dan silahkan dia menyempurnakan puasanya. Di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat ada yang tidak beres dengan ibadah ini, terlalu semangat. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang hal-hal yang menjadikan dia berat. Untuk puasanya, maka silahkan dia berpuasa karena dia sudah bernazar untuk berpuasa. Hadis yang terakhir, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, adalah hadis dari Hanzalah ibn Rabi al-Usaidi al-Katib. Sahabat Hanzalah ini adalah salah satu pencatat wahyu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, salah satu pencatat wahyu. Ya, dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya banyak sahabat dan mereka khusus menjadi pencatat wahyu. Di antaranya adalah sahabat Hanzalah ibn Rabi. Beliau mengatakan, aku pernah bertemu dengan sahabat Abu Bakar. Maka sahabat Abu Bakar bertanya kepadaku, kaifa anta ya Hanzalah? Bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Maka aku pun mengatakan, nafaqa Hanzalah. Hanzalah telah melakukan kemunafikan. Sahabat Abu Bakar mendengar jawaban ini terheran-heran. Beliau mengatakan, subhanallah, ma taqul. Subhanallah, kamu mengatakan apa sih? Maka sahabat Hanzalah mengatakan, aku mengatakan demikian karena kami itu kalau di dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau mengingatkan kami tentang surga, tentang neraka, seakan-akan surga dan neraka di hadapan kami. Akhirnya kami sangat semangat sekali dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kami sudah menjauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kembali ke keluarga, maka kami akhirnya bermain-main dengan keluarga, ya, bermain-main dengan anak, sibuk dengan pekerjaan. Akhirnya kami pun lupa. Kami lupa banyak. Beliau katakan nasina katsira. Kami lupa banyak yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa kata sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu? Beliau mengatakan, "Fawallah, inna lanalqa mithla hadza." Demi Allah, kami juga seperti itu. Akhirnya sahabat Abu Bakar dan sahabat Hanzalah mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan
sahabat Hanzalah membuka pembicaraan dengan mengatakan, "Nafaqa Hanzalah ya Rasulullah." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabatmu Hanzalah ini telah melakukan kemunafikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ma dzak?" Apa yang engkau maksud dengan kemunafikan itu? Maka sahabat Hanzalah mengatakan, "Ya Rasulullah, nakunu 'indak tudzakkiruna bin nari wal jannah ka'anna ra'yal 'ain." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami kalau bersama engkau di sisimu, di majelismu, engkau mengingatkan kami kepada neraka, mengingatkan kami kepada surga, seakan-akan kami berada di depannya. Fa idza kharajna min 'indik, lalu ketika kami keluar dari majelismu, kami akhirnya bermain-main dengan istri-istri kami, menggauli istri-istri kami, bermain-main dengan anak-anak kami. Kami sibuk dengan pekerjaan kami. Akhirnya kami banyak lupa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi, law tadumuna ala ma takununa 'indi wa fi dzikri, la safahatkumul malaikah ala furushikum wa fi turuqikum." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, itu demi Allah. Seandainya kalian terus dalam keadaan seperti itu, seperti keadaan kalian di depanku ketika aku menjelaskan kepada kalian, mengingatkan kepada kalian tentang surga dan neraka, kamu bisa terus seperti itu dan kalian bisa terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat akan menyalami kalian. Malaikat akan menyalami kalian walaupun kalian berada di atas ranjang-ranjang kalian, walaupun kalian berada di jalan-jalan kalian. Walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'ah. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Hanzalah, memang kadang-kadang seperti itu, kadang-kadang ya seperti itu. Maksudnya kadang-kadang kita semangat, tapi kadang-kadang kita juga tidak demikian. Ya, ada waktunya kita benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ada waktunya kita santai-santai, ya. Ada waktunya kita menghibur keluarga kita, mengajak mereka main, ada waktunya kita bekerja, ada waktunya kita talabul ilm, mencari ilmu, bermajlis agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ingat ya akan akhirat kita. Inilah yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'ah. Wahai Hanzalah, memang seperti itu. Kadang-kadang kita berpikir atau mengingatkan diri kepada akhirat kita. Kadang-kadang kita semangat ibadah, kadang-kadang kita di majelis ilmu, kadang-kadang kita juga di pasar mencari penghidupan, kadang-kadang kita bersama istri, kadang kita bermain-main bersama anak-anak. Karena setiap mereka punya hak masing-masing yang harus kita tunaikan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, inilah hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam menjelaskan bab ini, yaitu tidak berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tujuan dari bab ini adalah agar menjadikan kita sebagai orang-orang yang pertengahan dalam melakukan ibadah. Tidak terlalu menyepelekan, tapi juga tidak terlalu berlebih-lebihan. Jangan sampai ketika ada kata-kata, jangan berlebih-lebihan dalam beribadah, akhirnya menjadikan kita malah terlalu menyepelekan masalah ibadah, yang penting kita santai-santai aja. Tidak seperti itu ya. Tujuan kita adalah agar kita berada di pertengahan. Tidak terlalu berlebihan, kita juga tidak terlalu menyepelekan atau meremehkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah, alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum wa jazakallahu khair Ustaz atas paparannya yang bermanfaat bagi kita semua. Baik, saya akan mengingatkan kembali bahwa
rekaman dari kajian ini dapat simak kembali di channel YouTube UPA Pediatrik. Ya. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu, Ustadz, ini banyak sekali pertanyaan yang masuk. Apa kita membatasi waktu sampai jam berapa? Jam 9:15 atau gimana, Ustadz? Ya, jam 9:10 aja ya. Baik. Ya. Saya mulai pertanyaan dari peserta kajian. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bila kita sampai harus berhutang sejumlah uang untuk mendaftarkan ibadah haji, saking inginnya berangkat haji, apakah termasuk berlebihan dalam ibadah? Jazakallahu khair. Baik. Iya, kalau misalnya hal itu akhirnya menjadikan kita sangat berat, ya, menjadikan beban di pikiran kita, maka jawabannya iya. Ini termasuk ya berlebih-lebihan dalam mengusahakan ibadah yang sebenarnya belum menjadi kewajiban bagi kita. Dan itu belum kita mampu sebenarnya. Maka ya jangan memaksakan diri. Jangan memaksakan diri untuk melakukan ibadah yang sebenarnya belum menjadi kemampuan kita. Kalau misalnya ya ketika kita berhutang untuk melakukan ibadah haji itu tidak memberatkan kita sesuai dengan kemampuan kita, maka tidak ada masalah. Karena itu masih ringan. Ya, itu masih ringan. Jadi stressingnya itu dalam masalah berat tidaknya kita. Dan ini akan sangat subjektif, sangat relatif. Bisa jadi orang berhutang 50 juta misalnya untuk melakukan ibadah haji, tidak berat bagi dia. Padahal penghasilannya sama, misalnya ya 10 juta per bulan misalnya. Penghasilannya sama. Tapi yang satu utang 50 juta dipikir terus. Menjadi beban hidup yang sangat berat bagi dia. Yang satu utang 50 juta santai-santai aja. Karena memang perhitungan dia masuk. Sehingga ringan bagi yang satu, berat bagi yang satu. Maka bisa jadi yang seperti ini ya ada pada dua orang yang berbeda. Yang masih merasakan itu mudah, maka tidak masuk dalam hal memaksakan diri atau berlebih-lebihan dalam ibadah. Tapi kalau yang sudah merasa berat sekali membebani pikiran dia, ya itu termasuk dalam berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Insyaallah, syukran atas penjelasannya. Baik, selanjutnya dari peserta kajian, Bismillahirrahmanirrahim, Ustadz. Kalau tadi Ustadz menceritakan tentang berlebihan dalam ibadah, lalu bagaimana dengan beribadah berkekurangan? Misalnya hanya mengerjakan sholat wajib, tapi tidak pernah mengerjakan sholat sunnahnya, seperti sholat rawatib yang mengiringi sholat wajib 5 waktu. Jazakallahu khair. Baik. Ya, misalnya ada orang yang hanya mengerjakan ibadah-ibadah wajibnya saja. Seperti ini memang tidak berdosa ya. Tapi dia rugi dari sisi tidak memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia tidak berdosa? Karena dia tidak meninggalkan yang wajib. Ya, suatu ketika ada seorang badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya tentang apa yang diwajibkan Allah kepada dia. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban ya yang cukup bagi dia. Akhirnya seorang Arab Badui ini mengatakan, aku akan melakukan itu semuanya. Aku tidak akan menambah, tidak akan menguranginya. Padahal yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang wajib saja. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar jawaban atau ucapan orang Badui ini, Rasulullah mengatakan aflaha in sadaq. Orang ini selamat apabila dia benar-benar menjalankan apa yang dia katakan. Dan yang dia katakan adalah berjanji dia akan melakukan yang diwajibkan kepada dia. Sehingga apabila ada seseorang ya melakukan yang wajib saja, tidak melakukan yang sunnah, maka dia tidak berdosa. Tapi dia rugi. Rugi dalam artian
seharusnya dia bisa mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dari umurnya, tapi dia tidak mau memanfaatkannya. Ya. Sebenarnya dia bisa mencapai derajat yang tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala dengan umurnya, tapi dia tidak menjalankannya. Dia tidak mengambil kesempatan itu. Ya, kalau misalnya ada orang dia hanya sholat wajib saja, padahal dia punya waktu untuk sholat sunnah. Dia bukan orang yang sibuk, tapi setelah selesai sholat wajib, dia pulang ke rumah, tidur-tiduran di rumah, main, ya, atau nganggur-nganggur di rumah. Seperti ini, ya, contoh atau gambaran orang yang menyepelekan ibadah. Ini gambaran orang yang menyepelekan ibadah. Sebenarnya dia bisa beribadah, tapi dia tidak menjalankannya. Wallahu ta'ala. Masya Allah, syukron Ustaz. Baik, saya lanjutkan. Dari peserta kajian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana menasihati karyawan yang bila siang hari tampak tidak pati tertidur saat bekerja, dengan alasan dia ngantuk karena semalaman dia melaksanakan sholat malam dan membaca Quran. Syukron Ustaz. Baik. Ya, menasihatinya alhamdulillah sangat mudah ya. Sampaikan kepada dia bahwa ada kewajiban, ada yang disunnahkan. Kalau misalnya ada yang wajib, itu bertentangan dengan yang sunnah, maka kita harus mendahulukan yang wajib. Menjalankan tugas saat bekerja, itu adalah kewajiban. Kita menjalankan tugas saat bekerja adalah kewajiban. Ketika seseorang menjadi karyawan, maka dia ketika akad bersedia menjadi karyawan, itu berarti dia memberikan waktu dan tenaganya kepada lembaga atau orang yang dia bekerja dengannya. Sehingga di waktu kerja, lembaga yang punya hak atas waktunya. Seseorang yang dia bekerja dengannya, dia yang punya hak atas waktunya, atas tenaganya. Maka harusnya dia lakukan tugasnya saat dia bekerja dengan sebaik mungkin. Ketika sebenarnya dia bisa mengerahkan tenaganya untuk itu, tapi malah dia gunakan untuk sholat malam yang itu sunnah, dia gunakan untuk membaca Al-Quran di malam hari yang itu sunnah, akhirnya pekerjaannya terbengkalai, pekerjaannya terganggu, yang seperti ini malah menjadi dosa bagi dia. Dia meninggalkan yang wajib, menjalankan yang sunnah. Orang yang seperti ini orang yang tertipu. Ya, orang yang seperti ini orang yang tertipu. Dia mengejar yang sunnah, yang wajib malah tidak dia lakukan. Padahal harusnya yang wajib itulah yang harusnya dia dahulukan. Dan yang wajib itu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan melakukan sholat malam. Kita tidak melarangnya. Tapi jangan lakukan sholat malam yang sampai menjadikan tugas kita, yang menjadi kewajiban kita terbengkalai. Bukankah dia bisa sholat malam dalam waktu 15 menit? Atau dalam waktu setengah jam sebelum dia tidur? Silahkan sholat malam. Begitu pula dengan membaca Al-Quran. Bukankah dia bisa membaca Al-Quran setengah jam misalnya, atau seperempat jam? Bukankah dia bisa membaca Al-Quran setelah subuh? Walaupun hanya 10 menit. Kenapa dia harus membaca Al-Quran yang menjadikan pekerjaannya terbengkalai? Menjadikan pekerjaannya terganggu? Maka itu kesalahan dia, dan dia menanggung dosa atas kesalahan tersebut. Ya, sampaikan kepada dia demikian. Kita harus ada prioritas. Mana yang wajib, mana yang sunnah. Kalau memang sudah rela dengan pekerjaan yang seperti itu, maka dia harus menunaikan pekerjaan itu dengan
sebaik mungkin, ya. Allah Subhanahu wa taala wajibkan itu kepada dia. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad kalian. Ya, akad pekerjaan sudah dari awal dibuat. Maka sebagai orang yang sudah melakukan akad kontrak dalam pekerjaan tertentu, dia wajib menunaikan kontraknya dengan sebaik mungkin. Wallahu a'lam. Masya Allah. Syukran Ustaz atas nasihatnya. Baik, ini ada pertanyaan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, saya ingin bertanya, bagaimana dengan sholatnya Rasulullah yang digambarkan sehingga bengkak kakinya? Apakah itu bukan suatu yang berlebihan? Jazakallahu khair. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Saya sudah jelaskan tadi bahwa tingkatan berlebihan ini bisa berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Orang yang kuat itu bisa saja tidak dikatakan berlebihan pada diri dia, tapi perbuatan yang sama itu bisa dikatakan berlebihan untuk orang lain. Untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah menentukan waktu salat malamnya, ya, menentukan waktu salat malamnya, dan menurut beliau seperti itu tidak berat, maka itu bukan sesuatu yang berlebihan untuk beliau. Apalagi kalau kita memahami bahwa salat itu malah menjadikan jiwa beliau itu menjadi bahagia. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, wa ju'ilat qurratu aini fis salah, wa ju'ilat qurratu aini fis salah, dan kebahagiaanku dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salatku. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatur waktunya. Ada waktu untuk tidur, ada waktu untuk salat. Makanya salatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun panjang seperti itu tidak dikatakan sebagai amalan yang berlebihan. Karena itu menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ringan. Sehingga beliau tidak merasa keberatan sama sekali dan beliau bisa merutinkannya. Berbeda dengan orang yang belum sampai pada derajat ini. Derajat bahwa ketika sholat hatinya akan menjadi sangat bahagia. Mungkin dia sholat 1 jam sudah merasa berat sekali. Berbeda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa 3 jam lebih, tapi menurut beliau itu sesuatu yang sangat ringan. Makanya beliau bisa merutinkannya. Dan beliau tidak sholat semalam penuh, tidak. Tetap ada tidurnya. Ya. Sama seperti keadaan sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika menginfakkan semua hartanya. Menurut sahabat Abu Bakar itu tidak memberatkan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkarinya. Sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu menginfakkan setengah hartanya. Menurut beliau itu bukan sesuatu yang berat. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkarinya. Kalau misalnya ada di antara kita yang imannya masih lemah, menginfakkan setengah hartanya dan menurut dia itu sesuatu yang berat dan akhirnya menjadikan dia merasa rugi, menjadikan dia akhirnya merasa menyesal, maka ini termasuk dalam tindakan berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita harus tahu kemampuan kita masing-masing dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita membebani diri kita dengan beban yang melebihi kemampuannya.
Kalau sudah sampai pada derajat itu, maka bisa dimasukkan ke dalam tindakan berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Masya Allah. Ini ada pertanyaan yang lanjut, Ustaz. Ustaz, mohon izin bertanya. Ibadah yang berlebihan ukurannya akan berbeda untuk setiap individu. Lalu bagaimana cara mengukur ibadah kita dalam kategori yang tidak berlebihan? Iya, bisa dengan percobaan. Kita lihat kemampuan diri kita. Balil insanu ala nafsihi basirah. Seseorang itu lebih tahu akan kekuatan dirinya sendiri, keadaan dirinya sendiri. Dia lebih tahu. Intinya kalau misalnya kita melakukan suatu ibadah, dalam kadar tertentu kita merasa sangat berat sekali, tapi kita paksakan, ketika itulah kita dikatakan sebagai seorang yang berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sampai membahayakan keselamatan jiwanya, membahayakan kesehatannya, sampai mengganggu hak keluarganya, hak anaknya. Maka ya, ini bisa dikategorikan sebagai berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ya akan mengetahui kekuatan kita masing-masing. Dan kita yang lebih tahu, bukan orang lain ya. Di antara tolak ukurnya tadi ya, kalau misalnya seseorang melakukan ibadah dengan kadar tertentu itu sudah menjadi sangat berat bagi dia, maka jangan memaksakan diri. Kalau misalnya seseorang melakukan ibadah dalam kadar sampai akhirnya mengesampingkan hak istri, mengesampingkan hak suami, mengesampingkan hak anak, maka ini masuk ke dalam kategori berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Baik. Syukran, Ustaz. Ada pertanyaan lagi. Bismillah. Afwan izin bertanya mengenai sedekah. Bila seorang yang sangat mudah mengeluarkan hartanya untuk diberikan pada fakir miskin dan anak yatim, namun selalu menitipkan pesan agar dia selalu didoakan dari yang menerima santunan, apakah itu termasuk berlebihan dalam beribadah? Agar dia apa? Agar dia selalu didoakan dari yang menerima santunan. Tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah kita meminta doa kepada orang yang kita beri sedekah. Tidak ada masalah. Memang yang lebih afdal kita tidak meminta balasan apapun. Tapi kalau misalnya kita meminta agar didoakan oleh mereka, maka tidak ada masalah. Itu bukan sesuatu yang tercela, itu bukan sesuatu yang mendatangkan dosa, tidak. Meminta doa tanpa sedekah pun tidak ada masalah. Kita meminta orang lain untuk mendoakan kita tidak ada masalah. Apalagi dengan sedekah. Tidak ada masalah. Memang ya, kalau kita bersedekah tanpa meminta apapun, balasan apapun, walaupun itu berupa doa, itu memang lebih afdal, menunjukkan lebih ikhlasnya kita dalam bersedekah. Tapi kalau melakukannya tidak ada masalah, dan kalau Allah menghendaki orang tersebut diterima doanya, maka dia akan mendapatkan manfaatnya juga. Karena bisa jadi ya orang yang kita berikan kebaikan, kita berikan sedekah, kita berikan hadiah, bisa jadi benar-benar tulus dalam doanya. Dan ketulusan itu akan membukakan pintu diijabahinya doa dia. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Untuk mengatasi iman yang naik turun dan supaya tetap istiqomah hijrahnya, saya berusaha dengan cara meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat dan membuang waktu. Dan saya berzikir pakai alat penghitung zikir yang saya bawa kemana-mana dengan tujuan setiap napas, langkah, saya hanya mengingat Allah. Apakah itu berlebihan? Syukran, Ustaz. Baik. Sebenarnya ya menghitung zikir ini juga sebenarnya tidak ada masalah ya.
Dahulu di zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang sahabat wanita yang dilihat oleh Rasulullah SAW menghitung zikirnya. Dan Rasulullah SAW tidak ingkari. Tapi beliau memberikan pilihan yang lebih baik. Beliau memberikan arahan yang lebih baik dari yang dilakukan oleh sahabat tersebut. Dan ketika itu sahabat ini menghitung zikirnya dengan kerikil. Menghitung zikirnya dengan kerikil. Dan Rasulullah biarkan. Sehingga menghitung zikir sebenarnya tidak ada masalah, bukan merupakan dosa. Ya, bukan merupakan dosa. Dan memang ya di dalam amalan-amalan yang disyariatkan pun ada hitungan-hitungan zikir. Seperti misalnya zikir setelah sholat duha, ya, itu disunahkan untuk diulangi sampai 100 kali. Kemudian zikir setelah sholat, ya ada yang disunahkan untuk diulang-ulang sampai 33 kali. Ada yang disunahkan untuk diulang-ulang hingga 10 kali. Maka ya sebenarnya menghitung zikir itu tidak ada masalah. Namun jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apabila seseorang bisa berzikir terus, membasahi lisannya dengan zikir tanpa menggunakan penghitung, maka itu yang lebih afdal. Kenapa ini lebih afdal? Karena biasanya ikhlasnya lebih kuat. Karena dia sudah tidak mempermasalahkan lagi berapa kali dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas dia terus membasahi lisannya dengan berzikir. Dan membasahi lisan dengan berzikir ini sesuatu yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Sebagaimana jawaban Rasulullah SAW ketika ditanya, wahai Rasulullah SAW, aku melihat syariat Islam ini sudah terlalu banyak, aku bingung. Apa yang aku lakukan wahai Rasulullah SAW? Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada orang ini, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillahi azza wa jalla. Jadikanlah lisanmu selalu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang ya misalnya selalu membasahi lisannya dengan berzikir, tidak kita katakan dia berlebih-lebihan dalam zikirnya, tidak. Kita katakan dia berlebih-lebihan dalam berzikir ketika misalnya karena zikirnya akhirnya dia tidak mau menjawab salam orang lain. Tidak mau menjawab pertanyaan orang lain. Diajak ngobrol tidak mau. Ya, ketika itulah kita katakan ini orang sudah berlebih-lebihan seperti ini. Tapi kalau misalnya ketika ada orang butuh berbincang-bincang dengan dia tetap melayani, ya. Kalau misalnya dia sedang diam, dia ganti dengan berzikir, seperti ini tidak ada masalah. Bahkan dulu ya Syekh bin Baz rahimahullahu taala dalam biografi beliau disebutkan termasuk orang yang selalu membasahi lisannya dengan berzikir. Bahkan ketika menerima soal tanya jawab ya, itu beliau ketika ditanya sambil mendengarkan beliau basahi lisannya dengan berzikir. Jadi sambil mendengarkan beliau berzikir. Kemudian setelah pertanyaan selesai beliau menjawab. Dan ini tidak dikatakan ini berlebih-lebihan ya. Karena beliau tidak merasa berat dengan itu, beliau tidak meninggalkan sesuatu yang menjadi kewajiban beliau, ya, tidak menyepelekan atau melupakan hak-hak orang lain atas beliau. Yang seperti ini bukanlah sesuatu yang berlebihan. Namun jemaah sekalian, ada orang, ini yang perlu digarisbawahi, ada orang yang tidak semangat kalau tidak membawa alat penghitung. Ada orang yang kalau tidak membawa alat penghitung, dia tidak semangat berzikir. Tapi kalau dia membawa alat penghitung, dia semangat.
Maka daripada dia tidak berzikir, lebih baik dia berzikir dengan membawa alat penghitung itu. Dan jangan sampai kita bersuudzon kepada orang-orang yang demikian, orang ini tidak ikhlas dalam zikirnya. Kenapa zikir dihitung-hitung? Tidak boleh seperti itu. Karena menghitung zikir sudah ada di zaman Nabi Muhammad SAW dan Rasulullah SAW tidak melarangnya. Rasulullah melihat dan Rasulullah tidak melarang. Maka amalan menghitung zikir ini bukanlah sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Yang dilarang adalah tidak ikhlasnya. Tapi bukan berarti orang yang menghitung zikir otomatis tidak ikhlas. Tidak. Dia menjadi tidak ikhlas ketika dia pamer-pamerkan. Alhamdulillah saya sudah berzikir 1000 kali. Alhamdulillah saya sudah sampai 10.000 kali. Itu baru kita masih kita biasanya orang yang seperti ini nggak ikhlas biasanya. Walaupun kita juga tidak bisa memastikannya. Bisa jadi dia niatnya untuk memberikan tauladan yang baik kepada orang lain, untuk memberikan penyemangat yang baik kepada orang lain, bisa jadi. Tapi ya biasanya orang yang memamerkan seperti itu ada sisi tidak ikhlasnya. Ya. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fikum wa jazakallahu khair Ustaz atas semua penjelasan dan nasihatnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah kita sudah pada sampai di akhir acara. Terima kasih kepada para peserta, para senior, guru besar. Saya Bobi Setiadi Darmawan, serta kru Koperatif mohon undur diri. Subhanallah wa bihamdik. La ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.